Ketika Anda terbangun secara spiritual, sebuah dunia baru terbuka. Ini bukan hanya tentang menemukan kedamaian atau memahami kehidupan dengan lebih baik, ini tentang menemukan anugerah dalam diri Anda, anugerah yang selama ini telah diam-diam menunggu, tak terlihat namun kuat. Anugerah ini seperti bakat terpendam, hanya saja bakat ini menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Hal ini bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk membantu semua orang di sekitar Anda. Saat Anda menjalani kehidupan, bakat-bakat ini mulai bersinar, menunjukkan jalan dan pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Mereka tidak berisik atau mencolok, mereka berbisik, mereka mendorong, mereka membimbing Anda untuk memahami orang lain, dunia, dan diri Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 5 anugerah spiritual ini. Anda mungkin sudah menggunakan beberapa di antaranya tanpa menyadarinya. Ada bagian dari diri Anda yang setelah dikenali, dapat mengubah cara Anda melihat segalanya. Jadi, mari kita temukan anugerah-anugerah ini bersama, pelajari cara kerjanya, dan lihat bagaimana anugerah ini dapat membantu membuat hidup kita, dan hidup orang lain, menjadi lebih baik. Anugerah pertama, Clairaudience. Clairaudience adalah anugerah spiritual unik yang terungkap dengan cara yang luar biasa. Ini adalah kemampuan untuk mendengar yang luar biasa, menyetel ke frekuensi yang lebih dalam di mana alam semesta berkomunikasi melalui musik dan suara. Bayangkan ketika sedang berjalan, tiba-tiba mendengar sebuah lagu muncul di telinga Anda. Lebih dari sekadar melodi, itu membawa pesan, sebuah petunjuk tentang perjuangan batin seseorang atau petunjuk tentang teka-teki dalam hidup Anda. Misalnya, Anda memikirkan seorang teman yang sudah lama tidak Anda ajak bicara, dan tiba-tiba lagu yang kalian berdua sukai mulai dimainkan. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah clairaudience yang bekerja. Lagu tersebut bertindak sebagai jembatan, menghubungkan pikiran Anda dengan teman Anda, menyarankan bahwa mungkin sudah waktunya untuk menghubunginya. Atau bayangkan diri Anda dalam kebingungan, tidak yakin tentang suatu keputusan. Kemudian, sebuah lirik lagu menarik perhatian Anda, memberikan wawasan atau jawaban seolah-olah alam semesta berbicara langsung kepada Anda. Ini bukan hanya tentang mendengar musik, ini tentang memahami pesan mendalam yang disampaikannya. Clairaudience juga dapat muncul dengan cara yang lebih halus. Anda mungkin menemukan diri Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa menyadarinya, dan kemudian mengetahui bahwa tema lagu tersebut sangat selaras dengan sesuatu yang Anda alami. Seolah-olah alam bawah sadar Anda menggunakan musik untuk membimbing Anda. Aspek lain dari anugerah ini adalah merasakan keadaan emosional orang-orang di sekitar Anda melalui musik. Anda masuk ke sebuah ruangan, dan sebuah lagu sedang dimainkan yang mengungkapkan sesuatu tentang perasaan atau tantangan tersembunyi seseorang. Ini bukan tentang menguping pikiran mereka, ini tentang memperoleh empati dan wawasan, memungkinkan Anda untuk menawarkan dukungan atau bimbingan saat dibutuhkan. Penting untuk diingat bahwa dengan clairaudience, tujuannya bukan untuk menyelesaikan semua masalah orang. Sebaliknya, ini tentang menjadi kehadiran yang mendukung, menawarkan bimbingan saat diminta, dan menghormati perjalanan setiap orang. Anugerah ini adalah tentang memfasilitasi pemahaman dan hubungan, bukan memaksakan solusi. Clairaudience adalah anugerah yang memperdalam hubungan Anda dengan dunia di sekitar Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk merasakan yang tak terlihat, untuk mendengar yang tak terucapkan. Melalui anugerah ini, Anda menjadi lebih selaras dengan kebutuhan orang lain, dan pesan yang dikirimkan alam semesta kepada Anda. Ini adalah perjalanan penemuan di mana musik dan suara menjadi bahasa pemahaman dan hubungan yang lebih dalam. Anugerah kedua, clairvoyance. Clairvoyance seperti memiliki jendela menuju dunia dengan kemungkinan dan wawasan yang tak terbatas.
Ini bukan hanya tentang melihat masa depan, ini tentang memiliki visi yang jelas yang membimbing kreativitas dan intuisi. Anugerah ini memungkinkan untuk melihat melampaui apa yang terlihat, menyentuh sumber ide dan inspirasi yang tampak seperti keajaiban. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana Anda membutuhkan ide segar atau pendekatan baru. Bagi mereka yang memiliki anugerah clairvoyance, ini seperti memiliki jalan langsung ke sumber kreativitas yang tak terbatas. Pertanyaan yang diajukan kepada alam semesta dijawab dengan banyak ide, masing-masing merupakan solusi potensial atau cara baru untuk melihat sesuatu. Anugerah ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang tak terduga. Anda mungkin memikirkan sebuah proyek di tempat kerja, dan tiba-tiba muncul gambar atau konsep yang sangat cocok. Atau mungkin Anda merenungkan tantangan pribadi, dan tiba-tiba datang pendekatan inovatif, dan memberikan perspektif baru. Clairvoyance juga dapat membimbing Anda menuju pertumbuhan dan pembelajaran. Anda mungkin merasakan dorongan kuat untuk mengambil buku tertentu, mendalami bidang studi baru, atau mengunjungi tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Dorongan ini seringkali mengarah pada wawasan yang signifikan atau pengalaman bermakna yang memperkaya hidup Anda, dan memperluas pemahaman Anda. Anugerah ini bukan hanya tentang keuntungan pribadi, seringkali ia menghadirkan visi atau ide yang memiliki potensi untuk bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, Anda mungkin membayangkan proyek komunitas atau usaha kreatif yang dapat menyatukan orang-orang, atau memberikan solusi untuk masalah bersama. Seolah-olah alam semesta mempercayakan Anda dengan misi yang sejalan dengan bakat dan keadaan Anda, sehingga memungkinkan Anda untuk memberikan dampak positif. Clairvoyance adalah perjalanan untuk mempercayai visi batin Anda, untuk terbuka terhadap panduan dan ide yang mengalir melalui Anda. Ini tentang menerima hal-hal yang tidak terduga, kilatan wawasan yang tiba-tiba, dan menggunakannya untuk menavigasi hidup Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Anugerah ini adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang dikenal dan yang tidak dikenal, menggerakkan kreativitas dan intuisi dengan cara yang kuat. Anugerah ketiga, merasakan getaran. Anugerah merasakan getaran adalah kemampuan spiritual menarik yang berakar pada konsep bahwa segala sesuatu di alam semesta pada dasarnya terdiri dari getaran dan frekuensi. Nikola Tesla, seorang pelopor dalam pemahaman tentang alam semesta, pernah mengatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Pernyataan ini merangkum esensi dari anugerah merasakan getaran. Ini tentang menyetel ke frekuensi energi halus yang membentuk dunia kita. Pada intinya, anugerah ini memungkinkan individu untuk merasakan dan menafsirkan energi dari orang, tempat, dan objek. Ini mirip dengan membaca bahasa yang tersembunyi, yang berkomunikasi melalui getaran daripada kata-kata. Misalnya, seseorang dengan kemampuan ini mungkin menyentuh sebuah benda dan menerima wawasan tentang sejarahnya, atau emosi orang yang pernah memilikinya. Ini lebih dari sekadar intuisi, ini adalah persepsi langsung terhadap energi yang dicetak pada benda tersebut. Sains telah lama mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta fisik berada dalam gerakan konstan, bergetar pada frekuensi yang berbeda. Pemahaman ini menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan spiritual. Merasakan getaran adalah tentang selaras dengan frekuensi ini, mengakui bahwa setiap interaksi, setiap emosi, dan setiap pikiran berkontribusi pada lanskap getaran keberadaan kita. Individu yang memiliki anugerah merasakan getaran seringkali dapat mendeteksi perubahan energi halus yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka mungkin masuk ke sebuah ruangan dan dapat segera merasakan suasana hati, atau ketegangan yang mendasari di antara orang-orang di sana. Mereka dapat merasakan energi suatu tempat, apakah tenang, tidak ramah, atau penuh dengan stres dan negativitas. Kepekaan yang tinggi ini bisa menjadi alat untuk pemahaman dan panduan untuk menavigasi interaksi sosial.
Kemampuan ini juga mencakup merasakan energi umum dari lingkungan. Seseorang yang sudah terbiasa dengan getaran mungkin merasakan kedamaian yang mendalam di alam, di mana getarannya murni dan tidak bercampur, atau merasa kewalahan di jalan kota yang sibuk, dibombardir oleh kekacauan energi yang tidak selaras. Memahami dan mengelola anugerah ini memerlukan pengembangan kesadaran yang tajam tentang energi seseorang, dan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Ini tentang belajar membedakan antara jenis energi yang berbeda dan bagaimana energi ini mempengaruhi kita. Berlatih kesadaran dan meditasi bisa sangat membantu dalam mengasah keterampilan ini, karena keduanya mendorong keadaan kesadaran dan kepekaan yang tinggi. Mereka yang memiliki anugerah merasakan getaran seringkali tertarik pada praktik yang melibatkan kerja dengan energi, seperti Reiki, Qigong, atau Tai Chi. Praktik-praktik ini membantu dalam mengembangkan dan mengelola energi seseorang, memahami aliran, dan keseimbangan energi orang lain. Penting juga untuk dicatat bahwa merasakan getaran bukan hanya tentang merasakan energi, tetapi juga tentang meresponsnya. Anugerah ini dapat digunakan untuk penyembuhan, membantu mengalihkan energi negatif dan meningkatkan rasa keseimbangan dan harmoni. Hal ini dapat membimbing seseorang untuk memberikan kenyamanan atau pemahaman, baik melalui kehadiran fisik, ataupun kata-kata yang diucapkan dengan niat. Kesadaran ini memperluas pemahaman kita tentang realitas, mengingatkan kita bahwa di balik aspek fisik kehidupan kita, ada lapisan energi halus yang membentuk dan memengaruhi pengalaman kita. Anugerah keempat, Prekognisien. Prekognisien adalah anugerah spiritual menarik yang mencakup kemampuan untuk merasakan atau memprediksi peristiwa sebelum mereka benar-benar terjadi. Anugerah ini seringkali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari mimpi yang jelas yang meramalkan kejadian masa depan, hingga intuisi mendadak yang tidak dapat dijelaskan tentang apa yang akan datang. Berbeda dengan sekadar menebak atau deduksi logis, prekognisien adalah pemahaman intuitif, perasaan mendalam bahwa sesuatu yang spesifik akan terjadi. Bagi mereka yang memiliki anugerah ini, prekognisien dapat muncul dalam bentuk penglihatan spontan yang muncul sekilas dalam pengalaman sehari-hari, atau perasaan sekilas tentang sesuatu yang akan terjadi. Beberapa orang mungkin mengalaminya dalam mimpi, di mana representasi simbolis atau langsung dari peristiwa masa depan terungkap. Mimpi-mimpi ini seringkali begitu jelas dan berdampak, sehingga mimpi ini tetap teringat bahkan setelah Anda bangun. Cara umum lain bagaimana prekognisien muncul adalah melalui perasaan atau sensasi yang tampaknya tidak memiliki penyebab langsung. Anda mungkin tiba-tiba merasa cemas atau bersemangat tanpa mengetahui alasannya, dan kemudian menyadari bahwa perasaan ini adalah pertanda dari peristiwa signifikan yang akan datang. Sifat dari firasat-firasat ini dapat sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin menerima wawasan tentang peristiwa kehidupan pribadi, seperti meramalkan pertemuan kebetulan dengan teman lama. Orang lain mungkin memiliki cakupan yang lebih luas, merasakan peristiwa besar dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka, atau bahkan kejadian berskala besar yang mempengaruhi komunitas atau situasi global. Tantangan bagi mereka yang memiliki kemampuan prekognisien seringkali terletak pada interpretasi dan pemahamannya. Meramalkan peristiwa masa depan bisa membingungkan, dan informasinya terkadang bersifat metaforis atau simbolis, memerlukan pemikiran cermat untuk menafsirkan makna yang sebenarnya. Hal ini juga membawa tanggung jawab, karena pengetahuan tentang peristiwa masa depan yang potensial bisa menjadi berkah sekaligus beban. Bagi banyak orang, prekognisien lebih dari sekadar meramalkan masa depan, tetapi adalah panduan untuk membuat keputusan dan menavigasi jalan hidup. Ini bisa berfungsi sebagai peringatan untuk mencegah hasil negatif, atau sebagai dorongan untuk mengejar jalan tertentu. Dalam beberapa kasus, ini mungkin juga menjadi alat untuk membantu orang lain, memberikan bimbingan atau memperingatkan mereka tentang tantangan potensial yang akan datang. Mengembangkan dan mengelola anugerah ini melibatkan belajar mempercayai intuisi seseorang, membedakan antara pikiran biasa dan wawasan prekognitif yang sejati,
dan menemukan cara untuk menghadapi pengetahuan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini juga seringkali memerlukan lingkungan yang mendukung di mana pengalaman dapat dibagikan dan dipahami. Anugerah kelima, clairsentience atau kewaskitaan. Clairsentience adalah sebuah anugerah spiritual yang mendalam, seringkali dikenal sebagai empati. Ini adalah kepekaan yang tinggi terhadap emosi dan energi orang lain, sebuah hubungan mendalam yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemampuan ini bukan hanya tentang empati, ini tentang mengalami emosi orang lain, seolah-olah emosi ini adalah milik Anda sendiri. Bagi mereka yang memiliki clairsentience, lanskap emosionalnya sangat kaya dan sangat jelas, memberikan wawasan tentang hati dan pikiran orang-orang di sekitar mereka. Anugerah ini dapat muncul dalam berbagai cara. Anda mungkin menemukan diri Anda berada di sebuah ruangan dan tiba-tiba merasakan gelombang emosi yang tampaknya datang entah dari mana. Ini bukan hanya perasaan Anda sendiri, ini adalah sinyal, pesan dari seseorang di dekat Anda. Emosi mereka, baik itu kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, atau harapan, beresonansi dalam diri Anda, memberi Anda pandangan sekilas ke dalam dunia batin mereka. Hubungan ini memungkinkan Anda untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pemahaman dengan cara yang sangat pribadi, dan seringkali sangat menyembuhkan. Terkadang, resonansi emosional ini bisa terjadi bahkan ketika Anda tidak berada di tempat fisik yang sama dengan orang lain. Anda mungkin menjalani hari Anda dan tiba-tiba merasakan emosi yang kuat yang tampaknya tidak pada tempatnya. Pergeseran mendadak ini mungkin menjadi petunjuk tentang seseorang yang Anda kenal, sinyal tentang bagaimana perasaan mereka atau apa yang mereka alami. Seolah-olah antena emosional Anda menangkap sinyal, memungkinkan Anda untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang melampaui jarak fisik. Clairsentience juga melibatkan pengalaman spektrum emosi dengan lebih intens. Ini bukan hanya tentang memahami orang lain, ini tentang memahami pengalaman manusia dalam semua kompleksitasnya. Anda mungkin menemukan diri Anda mengendarai gelombang emosi, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Ini bukanlah beban, ini adalah perjalanan ke dalam inti dari makna menjadi manusia. Ini tentang memahami kebahagiaan, kesedihan, cinta, dan ketakutan dalam bentuknya yang paling mentah dan tidak difilter. Tantangan dari clairsentience adalah belajar mengelola arus emosional yang intens ini. Ini tentang menemukan keseimbangan, mengetahui kapan harus membuka diri terhadap perasaan ini, dan kapan harus melindungi kesejahteraan emosional Anda sendiri. Ini adalah tarian yang lembut, yang memerlukan kesadaran diri, batasan, dan seringkali komunitas atau praktik yang mendukung, yang membantu Anda memproses dan melepaskan emosi ini. Salah satu aspek terindah dari clairsentience adalah kemampuannya untuk memupuk hubungan yang mendalam dan otentik. Ketika Anda dapat merasakan apa yang orang lain rasakan, Anda dapat menemui mereka di tempat kebutuhan mereka. Anda menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi emosi mereka. Hubungan ini bisa menjadi katalis yang kuat untuk penyembuhan, tidak hanya bagi mereka yang membutuhkan, tetapi juga bagi Anda sendiri. Clairsentience juga memberikan perspektif unik tentang pertumbuhan pribadi dan pengembangan spiritual. Dengan mengalami berbagai emosi yang begitu luas, Anda mendapatkan wawasan tentang cara kerja batin Anda sendiri dan dunia di sekitar Anda. Anda belajar tentang belas kasih, kesabaran, dan pemahaman pada tingkat yang hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Anugerah ini bukan hanya tentang perasaan, ini tentang transformasi. Saat Anda menavigasi lanskap emosional orang lain, Anda juga menavigasi lanskap emosional Anda sendiri. Anda belajar untuk mengubah rasa sakit menjadi pemahaman, kesedihan menjadi empati, dan kebingungan menjadi kejelasan. Anda menjadi jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat, yang terucapkan dan yang tak terucapkan, yang diketahui dan yang tidak diketahui.
Dalam mengeksplorasi anugerah-anugerah spiritual ini, penting untuk diingat bahwa mereka bukanlah pengalaman universal. Tidak semua orang mempunyai kemampuan-kemampuan ini, dan di antara mereka yang mengalaminya, jangkauan dan intensitasnya bisa sangat bervariasi. Mereka membuka perspektif yang berbeda tentang dunia, memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta di sekitar kita. Setiap anugerah memberikan lensa unik untuk melihat kehidupan, apakah melalui merasakan emosi orang lain, meramalkan masa depan yang potensial, atau merasakan energi di luar alam fisik. Sekian untuk video kali ini. Penting untuk menerima anugerah-anugerah ini dengan hati dan pikiran yang terbuka, tetapi juga dengan rasa realitas yang membumi. Anugerah ini adalah alat untuk pertumbuhan dan pemahaman, bukan jawaban definitif untuk semua pertanyaan hidup. Merangkul anugerah-anugerah ini bisa menjadi pengalaman yang mendalam, memperkaya perjalanan hidup dengan kedalaman dan wawasan. Terima kasih sudah menonton.